Iya. Nah, itu rindu yang sungguhnya. Nah, kalau kemudian kita tanyakan apakah benarkah kita semua merindukan Ramadan? Benar. Tapi rindunya karena apa? Iya. Jadi sebelum masuk Lebaran dia sudah jahit baju. Sebelum masuk puasa iya. dia udah jahit baju, sudah mikir THR. Agar nggak gitu. repot nanti. Lah iya, kan? supaya nanti nggak repot. Jadi kita sudah berpikir ke situ. Artinya, berarti tipikal orang seperti ini dia mempersiapkan diri bukan sebenarnya untuk puasa, tapi mempersiapkan puasa itu dijadikan persiapan untuk. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kesempatan luar biasa berjumpa lagi dengan Pak Dr. Muhammad Zaki Abdillah. Kita membicarakan terkait dengan ibadah bulan Ramadan. Pak Dokter, nih cerita sebelumnya, ini bagi yang penasaran, Pak, sebelumnya kami membicarakan motivasi terkait dengan menuntut ilmu dan bagaimana sebetulnya kenangan beliau dulu ketika bersama Pak UAS ya, Ustadz Abdul Somad. Di segmen ini Pak Dokter, mumpung bulan Ramadan. Iya. Sebenarnya apa saja nih sebagai seorang Muslim, umat Islam, ini persiapan-persiapan umum yang kita lakukan ketika menjalankan ibadah puasa, Pak Dokter. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, terima kasih. Siap. Kembali kita bertemu, ya. Jadi kaitan dengan bulan Ramadan, ya terlebih dahulu kita mengucapkan selamat, ya, selamat menyambut Ramadan 1443 Hijriah, ya. Mudah-mudahan kita tetap sehat, bisa menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya pada bulan Ramadan. Amin. Ya, jadi prinsipnya pada bulan Ramadan ini kita berbahagia dulu. Ya. Itu yang pertama ya. Betul, ya. Jadi biasanya sih tidak ada orang yang tidak berbahagia ketika menyambut bulan Ramadan. Penuh sukacita. Oh iya, jadi harus sukacita, gembira. Kalau ada orang yang sedih ya ada persoalan berarti. Ada sesuatu yang mengganjal. Kayak ada masa lalu yang buruk dengan Ramadan kayak gitu. Jadi harus diperbaiki. Iya. Ramadan ya, kali ini betul. Ya. Nah, cuman pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mengungkapkan kegembiraan itu saja sebenarnya. Nah, itulah yang disebut sebagai persiapan. Jadi kalau bicara apa sih yang harus kita persiapkan? Ya sebenarnya begini ya. Ramadan itu pada prinsipnya tidak hanya bicara tentang menahan lapar dan dahaga ya. Betul. Nah, itu. Tidak hanya selesai dengan kita lapar, kita haus. Tidak hanya selesai dengan itu. Jadi Ramadan juga bukan persoalan karena kita haus dahaga lalu muncul persoalan kita harus hidangkan apa. Iya, kan betul. Gitu ya. Mikirkannya lama gitu. Jadi mikirin itu dari pagi kita hanya mikirin menu buka puasa, menu sahur, menu apa. Ramadan bukan sebatas itu. Ramadan juga bukan bukan tentang kita menyusun jadwal buka bareng dengan sahabat. Hari pertama, kedua, ketiga, 30 hari udah disusun. 30 hari udah disusun jadwal buka barengnya. Betul. Jadi Ramadan bukan itu. Jadi bukan itu Ramadan yang sesungguhnya. Tapi Ramadan ini adalah tentang bagaimana kita bisa mempersiapkan diri untuk beribadah pada Allah yang dengan sebenar-benarnya. Nah, oleh karenanya saya merumuskan untuk menyambut Ramadan ini, setidaknya kita harus punya tiga hal. Tiga hal. Pertama ya ilmu. Nah, kita balik tadi apa yang sudah kita bahas tentang ilmu. Ilmu itu penting. Jadi kenapa ilmu itu penting? Ya kesempurnaan ibadah itu kan dengan ilmu. Ya kita tidak akan bisa menjalankan ibadah puasa kalau kita tidak punya ilmu tentang puasa. Sholat juga begitu. Maka ilmu itu penting. Ya tapi biasanya hampir setiap umat Islam yang dewasa sudah memiliki ilmu tentang itu. Ya tinggal menjelang Ramadan atau misalnya awal-awal Ramadan kita refresh saja. Refresh lagi. Mungkin ada yang lupa dikit-dikit kan biasa manusiawi. Lupa ini makan sedikit. Makan sedikit itu batalkan puasa atau tidak ya? Mungkin lupa ya. Betul. Nah, jadi itu perlu refresh. Refresh ilmu, penyegaran kembali ilmu kita tentang puasa, tentang ibadah-ibadah bulan Ramadan. Betul. Nah, itu yang pertama. Jadi ilmu itu penting. Ya kalau yang tidak punya ilmu tentang itu ya belajar lagi. Nah, itu pentingnya belajar. Gurunya banyak juga ya. Gurunya banyak. Ya itu kita cari di YouTube sekarang sudah banyak. Jadi media-media untuk kita menuntut ilmu itu banyak sekali. Tinggal mau tidak mau. Oke, betul. Itu yang pertama. Yang kedua yang kita persiapkan itu adalah
Harta, ini penting harta. Harta, ya. Jadi harta itu untuk apa? Jadi bukan harta untuk kita beli barang-barang diskon kayak di mall-mall, bukan untuk itu ya. Persiapan. Iya. H-7 itu kayaknya udah berburu. Mulai, ya. Jadi berburu ya, di malam Lailatul Qadar itu orang ada yang berburu Lailatul Qadar, ada yang berburu diskon ya. Berburu diskon. Ya. Tapi tidak mempersiapkan harta artinya. Jadi dalam bulan Ramadan itu kan kita tidak hanya diwajibkan untuk berpuasa. Tapi ada ibadah-ibadah lain yang kita dituntut, yang terutama ibadah yang menggunakan harta, sedekah misalnya. Sedekah, ya. Karena banyak sekali saudara-saudara orang-orang di sekeliling kita yang masih lemah secara ekonomi, mereka tidak mampu. Apalagi kondisi sekarang, ya dampak COVID itu masih terasa sampai hari ini. Betul. Banyak orang yang pendapatannya tergerus, kemudian ekonominya menjadi masalah dan lain sebagainya. Nah, Ramadan ini adalah momentum lah untuk kita menyisihkan sedikit harta yang kita miliki, ya untuk kita berikan, kita ulurkan kepada saudara-saudara kita yang memerlukan. Ini berarti posisi kaya atau banyak harta adalah ini ya. Ya, jadi kalau prinsipnya kan bukan hanya sekedar orang kaya. Nah, jadi kaya itu bukan dilihat dari seberapa banyak harta yang dia miliki sebenarnya. Betul. Tapi orang yang kaya itu adalah seberapa dermawan dirinya untuk menyisihkan harta yang dia miliki. Itu penting. Itu kaya. Maka itulah kaya. Kenapa kita bilang dia kaya? Karena nanti kekayaan yang dia berikan kepada orang lain itu adalah kekayaan dia yang hakiki, yang sesungguhnya, yang nanti dia akan temukan di hari akhirat. Loh, kalau kita hanya sekedar makan, minum, karena begini, ya kalau kita bicara tentang kekayaan, sebenarnya kita ini, kekayaan yang kita miliki itu kan hanya titipannya. Titipan, betul. Jadi sama, ketika Allah anugerahkan kita misalnya pendapatan 1 miliar per bulan misalnya. Per bulan, ya. Apa iya kita habiskan 1 miliar per bulan untuk makan? Apa iya semuanya ditabung? Iya. Betul. Jadi rezeki kita, ya apa yang kita makan, apa yang kita pakai. Ini pakaian, ini rezeki kita. Yang kita makan, seberapa sih kuat kita sebenarnya makan? Cukup. Itu kita kan persoalannya pada keinginan, bukan pada kebutuhan. Iya, keinginan itu yang membuat tidak akan pernah cukup. Itu. Jadi orang kalau semakin banyak memiliki keinginan, maka semakin banyaklah dia tidak memiliki kecukupan. Daerah tutup dunia nih. Gitu ya. Jadi itu yang kedua berarti harta ya. Jadi pada bulan Ramadan ini kadang harta yang ada pada kita itu adalah titipan yang seharusnya kita berikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Itu penting. Yang ketiga, hal penting yang perlu kita persiapkan pada bulan Ramadan selain tadi ilmu harta. Yang ketiga itu adalah manajemen waktu. Penting. Jadi pasti masing-masing kita punya target dan harus punya target. Ya misalnya mau menyelesaikan khatam Al-Quran dalam 1 bulan itu satu kali misalnya. Itu kan tidak bisa kita lakukan kalau tidak ada manajemen waktu. Betul. Ya misalnya Al-Quran itu ada 30 juz. 1 juz itu ada 20 halaman atau 10 lembar. Jadi kalau 10 lembar itu mungkin bisa kita selesaikan 1 hari. Kapan itu? Misalnya selesai sholat. Sholat itu kan 5 kali sehari semalam. 5 kali. Jadi kita dibagi 5. Berarti 1 lembar, 2 lembar ya. 2 lembar per sholat. Per selesai sholat. Maka kita bisa menyelesaikan 1 juz 1 hari. Jadi kalau kita konsisten, maka kita bisa menyelesaikan 1 Al-Quran. Khatam Al-Quran. Di hari ke-30. Di hari ke-30 kita khatam. Nah, kita bisa melakukan itu kalau manajemen waktu bisa kita kelola. Nah, tapi kalau tidak, ya begitu saja. Ya masa sih Ramadan kita masa sedih lagi saja. Begitu kan. Masa kita mau sedih lagi. Sedih lagi karena sedihnya mungkin karena tidak ada peningkatannya. Tidak ada peningkatan. Jadi kadang-kadang kita kalau mau mikir ya, malu juga kita sama Allah sebenarnya. Malu kita. Jadi kita ini sudah diberikan terlalu banyak nikmat, tapi masa ibadah kita begitu-gitu saja. Ramadan kita hanya sekedar lapar dan haus saja kan. Apakah cukup dengan hanya mengatakan saya lapar? Begitu. Itu udah puasa. Kalau bicara puasa, itu puasa. Tapi apa puasa yang dimaksudkan? Ini cukup menarik ini ternyata. Ini Pak Dokter, ada yang beredar. Ini postingan saya baca. Ini cukup menarik ini. Ada kayak sebuah pertanyaan yang nggak perlu kita jawab gitu. Jadi ini ungkapannya. Apakah betul kalian merindukan puasa? Nah, di uraiannya di paragraf awalnya itu dia menggambarkan gini. Ada orang yang menangis merindukan Ramadan, tapi apakah betul kalian merindukan Ramadan? Bahkan ada yang meminta kalau bisa ya Ramadan itu 1 tahun. Apakah betul kalian sanggup berpuasa setiap hari? Tapi intinya postingan itu seperti tadi, ilmu. Jadi bagaimana sebenarnya
mengintrospeksi ibadah-ibadah kita sebelumnya. Nah, jadi postingan itu banyak beredar, menurut saya itu hanya sebagai ini saja, sebagai warning saja. Jadi pertanyaannya, apakah betul kalian merindukan Ramadan? Gimana Pak Dokter kalau Pak Dokter kajiannya? Kalau saya sangat yakin setiap orang itu merindukan Ramadan. Tapi itu tadi kerinduannya karena apa? Iya, betul. Kerinduannya hanya karena kemeriahan Ramadan kah? Betul. Nih, seremonial. Jadi kerinduannya hanya karena rame-rame kah? Kerinduannya karena ada lebaran setelah itu kah? Iya. Betul. Kerinduannya karena banyak sekali makanan kah? Kan begitu. Jadi kerinduan itu beragam. Jadi kalau bicara betulkah Anda merindukan Ramadan? Iya, tidak ada orang tidak merindukan Ramadan. Setiap kita merindukan Ramadan, hanya mendefinisikan rindu. Yang sesungguhnya adalah kerinduan itu karena kita rindu beribadah. Nah, itu rindu yang sungguhnya. Nah, kalau kemudian kita tanyakan, apakah benarkah kita semua merindukan Ramadan? Benar. Tapi rindunya karena apa? Karena apa dulu ini rindu kan? Siapa yang bisa menjawab? Tepuk dada, tanya selera. Tanyalah diri masing-masing. Tanya diri masing-masing. Kira-kira saya merindukan Ramadan ini karena apa? Karena kuenya kah? Karena takjil? Karena kolaknya kah? Karena takjilnya kah? Pecelnya kah? Betul. Jadi gitu Pak Dokter ya. Jadi ya, secara naluriah kita semua merindukan. Tapi kembali lagi ke kadarnya apa yang menjadi ukuran kita merindukan. Betul. Oke, luar biasa. Sampai kalau kita tanya misalnya orang-orang yang mungkin ya secara zahir ibadahnya kurang pun dia pasti merindukan Ramadan. Karena Ramadan itu ngangenin. Betul. Ramadan itu pasti ngangenin. Ngangenin suasananya, Betul. Ngangenin dengan orang-orang yang berbagai macam kita lihat, orang yang misalnya kan beraneka ragam pola hidup orang ketika Ramadan itu ya. Ada yang beli ini beli itu, rame ini rame itu. Hebohnya di mana itu berbeda-beda. Luar biasa. Makanya Ramadan itu kan ada orang begini. Orang Ramadan itu adalah waktu untuk mempersiapkan diri masuk bulan Lebaran. Ada mungkin yang bahagianya karena itu. Jadi sebelum masuk Lebaran dia sudah jahit baju. Sebelum masuk puasa loh. Dia udah jahit baju, sudah mikir THR agar nggak repot nanti. Supaya nanti nggak repot. Jadi kita sudah berpikir ke situ. Artinya, berarti tipikal orang seperti ini dia mempersiapkan diri bukan sebenarnya untuk puasa, tapi mempersiapkan puasa itu dijadikan persiapan untuk Idul Fitri. Nah, gitu. Menarik. Makanya memang kalau kita secara psikologis mempersiapkan itu lebih heboh dibanding hari H. Contoh, kita beli baju Lebaran itu heboh, buat kuenya luar biasa. Tapi begitu masuk hari Lebaran, jadi biasa. Udah jadi biasa aja. Kue nggak kita makan. Pakaian hanya kita pakai 1 jam cuma saja. 1 jam. Hanya misalnya gerak, udah ganti kaos. Kaos biasa yang lebih enak. Cuman yang heboh persiapannya. Jadi makanya kalau orang yang misalnya mempersiapkan hari raya Lebaran itu pada 1 bulan penuh, maka dia merindukan Ramadan itu sebagai bulan mempersiapkan. Karena mempersiapkan itu heboh. Betul. Jadi itu apa definisi kebahagiaan. Jadi definisi kebahagiaan menyambut Ramadan ternyata kembali lagi kepada kita masing-masing. Kalau tadi Pak Dokter menjelaskan ya, sebenarnya hebohnya persiapannya itu seperti apa, tapi ketika melaksanakan hari hanya ternyata biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Pengantin juga begitu kan, orang kawin misalnya. Betul. Jadi persiapan gaun, persiapan itu dak dikduk itu yang heboh sebenarnya ya. Betul. Menjelang hari H itu yang heboh. Tapi begitu hari H ya udah selesai, enggak ada apa-apa lagi. Selesai salaman, capek istirahat. Capek malah. Betul. Masya Allah, luar biasa nih Pak Dokter. Luar biasa. Ilmu yang kita dapatkan hari ini ya, jangan sampai kita justru lebih capek. Jangan hanya capek di persiapan. Capek dipersiapkan, mempersiapkan mungkin ya hal-hal justru yang tidak diperlukan sesungguhnya untuk kita melaksanakan ibadah nanti. Justru pada hari H kita malah biasa-biasa saja. Sebenarnya yang diharapkan pada saat itulah menjadi luar biasa. Pada hari H itulah yang luar biasa. Jadi begitu masuk Ramadan, maka itulah yang harusnya luar biasa. Sangat luar biasa yang materi kita hari ini, bagaimana mempersiapkan
Ramadan, atau kita beri judul nih, bekal Ramadan. Iya, boleh, bekal Jadi, Ramadan. iya. Jadi bekal itu bermacam-macam ya. Iya, Ada bekalnya ya podcast, itu bekal juga. Ya, Jadi ini kita salah satunya ya. bincang-bincang. Yes Podcast memberikan bekal salah satunya ini, Iya. menimba ilmu dari Pak Dr. Zaki, bagaimana sebenarnya kita mempersiapkan. Nah, tentu harapan kita semoga ini bermanfaat Pak Dokter, betul, bisa memberi mudah-mudahan. sedikit Insya pencerahan Allah, untuk ya. sahabat-sahabat YS Podcast. Mungkin closing statement Pak Dokter Oke, terkait dengan baik. persiapan kita Ya, Ramadan. jadi ilmu harta, menyisihkan harta dan juga mengelola atau manajemen waktu itu adalah sangat penting untuk kita mempersembahkan ibadah terbaik pada Allah. Insya Allah ketika itu sudah kita lakukan, sudah maksimal persiapan kita, maka mudah-mudahan ibadah kita nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian sahabat YS Podcast, sangat bermanfaat. Ada 3 tadi yang harus dipersiapkan, sudah dijelaskan sama Dr. Zaki. Terakhir itu yang penting ternyata ilmu manajemen. Ya. setelah yang lain memiliki ilmu, memiliki harta, ternyata adalah bagaimana memanajemen yang 2 ini. Iya. Kembali lagi ke manajemen, balik-baliknya ke diri kita. Iya. Maka paling pantas adalah refleksi diri. Iya. Itu seperti Iya, kata betul. Dr. Zaki. Semoga bermanfaat untuk sahabat YS Podcast. Ketemu lagi dengan nanti, saya harap nanti Pak Dr. Zaki akan di lain kesempatan lagi Iya, bersedia iya, hadir siap, di YS siap. Podcast, memberikan kita materi-materi atau kajian yang lebih kekinian lagi atau yang lebih kontekstual lagi yang ke depan ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.